dengan tanpa menambah bayaran premi BPJS Ketenagakerjaan. Bayarnya tetap, tapi maksimal perlindungannya. Ada 7 manfaat baru yang diatur di peraturan ini yang tidak diatur di peraturan yang lama. 7 itu antara lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah pengajian ya Abah Anwar Zahid. Yang mengalami pemerkosaan. Maka sekarang itu masih sambutan dari Menteri Ketenagakerjaan. Ya, ini beliau Menteri Ketenagakerjaan dari Jakarta datang ke Hong Kong. Peraturan ini dibikin biar bukan seluruh diperkosa, Bu. Peraturan di sini untuk peraturan ini dibuat ingin memastikan perlindungan yang kadang kita pemerintah luput hadir dalam upaya memberikan perlindungan. Yang kedua ada resiko yang terjadi ketika PMI dipindahkan ke tempat kerja lain. Ini yang sesi siang 1.500 tiket ya. 25 juta. Otomatis itu 1.500 orang. Yang sesi pagi tadi itu 1.500 orang juga, jadi 3.000 orang. Penggantian alat bantu dengar. Ada itu ya beliau ada. Kemudian ada ompel. Alhamdulillah duduk di paling depan ini, jadi bisa berhadapan langsung dengan Abah Anza. Ya, ini adalah fans saya, Kiai Haji Anwar Zahid. Kemudian ada bantuan PHK sepihak akibat kecelakaan kerja. Itu 7 manfaat baru. Di luar itu ada 9 manfaat tambahan yang nilainya ditambah dibandingkan dengan peraturan yang lama. Ada penambahan nilai manfaat resiko meninggal dunia jumlahnya lebih banyak. Iya, kita selalu malah oke sih resiko orang kan keluaran lama ini. Sampai Makanya bakal di ngomong kayak konco tau gawe cara beritawannya apa. Tapi aku sing gawe sekali. Senang barang anu kayak pasaran. Yang sekarang hampir tidak disadari bahwa teman-teman pemegang kartu asuransi ketenagakerjaan tidak tahu fungsinya ya, apa. jadi beliau itu adalah Menteri Ketenagakerjaan. Nanti akan dibagikan buku saku untuk teman-teman semua untuk mengetahui secara pasti apa sesungguhnya hak yang diperoleh oleh teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ketidaktahuan itu karena sudah merasa nyaman dengan perlindungan yang ada. Mudah-mudahan karena begitu. Sudah cukup dengan biaya pengobatan jika sakit oleh majikan. Teman-teman juga merasa sudah cukup mendapatkan perlindungan yang lain. Mudah-mudahan lebih karena Jadi itu. aku buku perlindungan di bayi bong ilang. Hah? Buku sing cilik mau loh. Oh, kalau mau ah. Bayi bong ilang. Saya kira saya hari ini mengajak Bu Rike untuk teman-teman kenal dan mengenal secara dekat dengan Bu Rike. Jika ada masalah apapun terkait dengan ketenagakerjaan, maka rumahnya teman-teman adalah KJRE. Oke lah, anak berita tadi. Ya, ini ya kalau ada masalah buat teman-teman itu bisa lapor ke Bu Rike ya. Wakil dari Menteri Ketenagakerjaan yang ada di Hong Kong. Teman-teman semua. Ya, itu kata Ibu Menterinya ini. Ya, di buku Ya. saku itu juga ada kontak person di masing-masing perwakilan termasuk perwakilan Indonesia di Hong Kong. Mudah-mudahan semua Nah, ini jadi yang sambutan dari Ibu dilakukan Menteri. oleh pemerintah bisa Menteri menjawab, Ketenagakerjaan. bisa memberikan penghargaan kepada pahlawan devisa kita. Sahabat-sahabat ini, teman-teman semua ini adalah pahlawan devisa Bu, jalur yang saku. jasanya kepada negara luar biasa. Maka sudah sepatutnya pemerintah memberikan apresiasi dan dukungan kepada
teman-teman semua. Yang lain tentu yang saya ingin pesankan, saya tahu teman-teman semua ini memiliki kecukupan untuk bisa memberikan bekal kepada putra-putrinya. Tapi tidak kalah pentingnya jika teman-teman membutuhkan kompetensi, maka saya kira pemerintah juga hadir. Silakan datang jika setelah selesai bekerja dari Hong Kong, jika ingin terus ditingkatkan kompetensinya, datanglah ke balai-balai pelatihan kerja, balai pelatihan produktivitas kami yang ada di 21 provinsi di Indonesia. Teman-teman yang kepingin skillnya tambah, karena saya tahu saya banyak tadi bertemu dengan teman-teman di sini sambil kuliah. Banyak teman-teman yang karena bekerja di Hong Kong pulang menjadi sarjana. Itu luar biasa banget. Gak ada kebanggaan kecuali kebanggaan yang luar biasa kepada teman-teman yang tidak saja mencari nafkah untuk dirinya, keluarganya, tapi juga berusaha untuk meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan kecakapan diri melalui kesempatan untuk bisa kuliah. Apresiasi yang tinggi pada teman-teman yang di tengah kesibukan bekerja masih menyempatkan belajar. Saya kira itu, saya ingin memberikan kesempatan satu atau dua untuk bisa menyampaikan entah curhat, entah apapun namanya, silakan. Lu takon KTRN lo, kata KTRN kayak takon KTRN belum? KTKLN. Saya menunjuk salah satu yang mau bertanya, tapi tentang hal yang menyangkut kenyamanan kita sebagai buruh migran Indonesia. Jangan curhat, Bu. Gaji kula niki, kula parawan niki mboten saged. Jadi pengalaman panjenengan yang membuat kesulitan yang menyangkut ibu Ida mumpung ada ibunya kita, ya keluarkan. Tapi jangan banyak-banyak. Satu orang saja. Yang paham jenengan. Siap. Oke. Bu, ini Bu, ayo. Yang mewakili kita semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bu Menteri mau tanya, itu ada teman saya itu mau cuti ke Indonesia, terus beliau bertanya, apakah KTKLN itu masih berlaku untuk di Indonesia? Masih berlaku apa tidak? Yang itu kalau berlaku itu bagaimana ngurusnya, seperti itu. Terima kasih. Ini pertanyaan satu orang yang mewakili 1000 orang. Bu Rika, tolong dijawab, Bu Rika. Siap. Masih rame ya? Dengarkan ya anak-anak. Diam. Bila perlu direkam, ya. Lindungi kami, Bu Rika. Lindungi kami, Bu Ida. Ya. Sekarang ada Ibu Ida dan Bu Rika. Ya, ini adalah menyangkut masalah kita. Polisi kok dipersulit, ya enggak? Pahlawan, ya enggak? Ibu Ida. Ibu Ida. Sudah. Apakah kita KTKLN Teman-teman, memang belakangan ya kita simak di media sosial maupun media-media lainnya isu terkait EPMI atau yang sebelumnya disebut EKTKLN itu merebak kembali. Katanya banyak teman-teman kita yang pulang ke Indonesia untuk cuti dan kembali lagi ke negara penempatan nggak bisa terbang. Karena dimintai menunjukkan KTKLN. Sebelum saya jawab ini beneran masih berlaku atau tidak, izinkan saya menjelaskan dulu KTKLN atau EPMI itu apa. Ya, teman-teman, dasarnya adalah tingginya tingkat TPPO. Apa tuh
atau TPPO? Cuma catatan. Adanya dugaan, kalau kita simak isu-isu belakangan, penjualan tindak pidana, penjualan perdagangan orang, ya banyak teman-teman kita yang kurang beruntung. Jamaahmu Mau belum dijawab apa enggak? Kalau itu giliran Bu Rika yang bicara dulu ya. Nah, dasarnya itu sehingga keluar lagi isu untuk memastikan teman-teman yang bekerja ke luar negeri merupakan pekerja yang legal, dimintalah untuk menunjukkan EPMI. Kalau nggak bisa menunjukkan EPMI berarti tidak tercatat. Fungsinya untuk mencatat atau ada data bahwa si A, si B berangkat ke luar negeri untuk bekerja dengan jalur yang resmi. Tujuannya itu. Tetapi untuk teman-teman yang cuti, ini saya bicara khusus untuk Hong Kong ya. Untuk teman-teman yang cuti dari Hong Kong, teman-teman semua yang memperpanjang kontrak tanpa pulang ke Indonesia, data teman-teman terekam di KJRI. Benar apa benar? Benar. Jadi khusus untuk Hong Kong, pendataan teman-teman sudah terdata di perwakilan semuanya. Sehingga walaupun teman-teman tidak memperlihatkan EPMI ke petugas di bandara, data teman-teman tersimpan di kami. Nah pertanyaannya Bu, masih perlu lihatin EPMI tidak? EPMI tujuan tadi buat apa? Pendataan ya, pendataan. Nah, data itu ada di KJRI. Teman-teman yang KTKLN-nya sudah tidak aktif, maka cukup memperlihatkan kontrak kerja yang masih berlaku, visa yang masih berlaku, Hong Kong ID, dan jika bisa dilengkapi dengan surat keterangan cuti dari majikan. Itu jika bisa. Sebenarnya kontrak dan visa yang masih berlaku saja itu sudah kuat, yang membuktikan bahwa teman-teman memang adalah pekerja migran yang resmi di Hong Kong. Terjawab? Ya. Kamu sih kok tak kirim sama Mbak Mira. Ya, jadi itu teman-teman jawabannya dari menteri ketenagakerjaan yang di Hong Kong ya. Jadi ini jawabannya tadi. Sudah dijawab ya. Sudah dijawab kan? Ya, alhamdulillah. Jadi itu tadi jawabannya EKTKLN tidak berlaku. Ya, jadi berlaku. Mudah-mudahan besok Ibu menghasilkan jawaban yang puas. Jadi kita dinaikkan ya Bu. Amin. Gaji naik, gaji naik. Gaji naik, gaji naik. Ayo ya satu seperti cimeng kalau tidak berlaku. Naik kok paling $100. Terima kasih. Kalau yang pertanyaan yang pertama tadi sudah dijawab ya. Ya, ya, makasih sudah. Yang mau disampaikan? Ya, jadi saya tadi bertanya, alhamdulillah sudah dijawab sama menteri. Jadi KTKLN tidak berlaku ya. Oh, jadi ini adalah Ibu Menteri Ketenagakerjaan. Saya cuma berpesan jaga diri baik-baik. Ada Ya, Bu. di tanah air dulu teman-teman semua. Ya, Satu lagi saya ingin pesan. ya ini Ibu Menteri kita. Tanggal 14 Februari 2024 Ya, ada apa? Ada apa? Ada Valentine Day. Ada hari Valentine. Tapi di balik Valentine ya itu sebelum ada pengajian satu- dimulai, jadi ini sambutan Ibu Menteri dulu. Perayaan 5 tahunan pesta demokrasi. Oh, coblosan. Yang namanya pesta harus kita rayakan. Cara merayakannya sederhana, teman-teman datang Coblos ke pilihan. TPS atau menggunakan kertas suara yang dikirim melalui pos. Gunakan hak pilihnya teman-teman semua. Gunakan ini satu kali dalam 5 tahun. Jadi jangan lupa 14 Februari 2024.
saya Ibu. Thank you very much Ibu. Matur sudah nuwun nggih. Tiada kata yang terindah bagi kami kecuali ucapan terima kasih. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Ibu dapat panjang umur. Amin. Amin. Naik pangkatnya. Amin. Tidak melupakan janjinya. Waktunya beliau Kiai Haji Anwar Zahid akan menemani kita. Masa sebenarnya nggih Bu nggih, mohon maaf ketua panitianya ya begini Bu. Mudah-mudahan tidak dilupakan. Ini panitianya buahnya Bu. Cantik Bu, kami pahlawan tidak perlu penghormatan Bu. Yang penting dinaikkan gaji kita Bu. Hormat wajib kami kepada beliau Kiai Haji Anwar Zahid kami persilakan. Afrianto delok nek mau. Ini apa? Suara apa? Sebelumnya naik panggung. Ini biasanya nontonnya di YouTube, sekarang berhadapan langsung dengan beliau, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, sekarang berhadapan langsung dengan Abah Anwar Zahid, Masya Allah. Murah itu bagus. Biasanya 1,50. Kamu lumayan. Satu temen. Apa sih? Siapa yang buka panggilan? Cari pula ya. Baterai asli. Ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cik, jangan. Wasyukurillah. Ini ngarep saya nyebut ngarep tak dulu. Ya Allah, akhirnya di paling depan seperti ini bisa tahu langsung ya, bisa lihat secara dekat dengan idolaku ya, Kiai Haji Anwar Zahid. Ini adalah idola saya, Masya Allah, mengidolakan akan ilmu-ilmu beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli alaihi. sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan Pertanyaan Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Tapi memang Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau panjang umur, sehat walafiat, Mbak nilai kapan video ini tak kirim deh. kemampuan dan kekuatan zahir batin untuk terus mengemban amanah melaksanakan tugas-tugas beliau, dan mudah-mudahan beliau lebih maslahat, manfaat dan barokah untuk umat. Amin. Indennya apa? Bersama staf sus dan Inden itu apa sih dia? beliau, Hah? semuanya yang kita Ya, hormati. iki dia. Jadi lek nang omah yo ora kira angel sing ate ketemu karo Abah Anwar. Iki nang kene belum megang banternya apa berapa bulan sekali ku mesti rene Abah Anwar. Apa
volume. Alhamdulillah anak ngarep diri. Jamaahnya itu ya. Ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, seluruh jamaah yang saya cintai dan insya Allah mencintai saya. Alhamdulillah hari ini kita dihimpun Allah di majelis yang oleh Rasulullah disebut sebagai taman surga. Oh pesen ya bener. Ojo kate nesu, ojo kate Iya, gremeng, ojo jadwal. Rasulullah, taman surga Lagi kemampu depan beres. sendiri. Taman surga. Ya gara-gara banyak yang kipas-kipas, lagian tadi ada beberapa yang mau berangkat ke sini nggak mandi dulu. Aku aduh sok mau. Hadir di majelis ini nggak mudah kalau Yo ngantri nemen dia nang dipilih omah. sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya sepele, tapi pahalanya Masya Allah. Dulu kita sa'adan fi majlisil ilmi khairun min alfi raka'atin. Duduk 1 jam di majelis ilmu itu lebih baik, lebih Daripada dicintai Allah, dan pahalanya sholat 1000 rakaat. lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ayo coba siapa di antara yang hadir di sini yang pernah dalam semalam sholat sunnah 1000 rakaat? Mboten nate yai. Duduk 1 jam di majelis ilmu. Itu Ya, iku wis melok duduknya. ndelok padha ae karo ngaji dia. Belum ngajinya, belum nanti zikirnya, tambah doanya, tambah sholawatnya, tambah beli jilbabnya, tambah sedekahnya. Wah. Masya Allah. Dan lebih baik, pahalanya lebih besar Daripada dibanding sholat sunnah menilai nyambangi 1000 orang sakit. nyambangi ya. Padahal menilai 1 orang sakit saja itu yang Menjenguk, nggih, menjenguk. menyemongok 1 orang sakit pagi hari 70.000 malaikat. 70.000 malaikat memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang yang menyemongok orang sakit tadi. Nah kalau 1000 kayak apa? Cukup dengan duduk di majelis ilmu 1 jam. Lebih bagus, lebih banyak pahalanya, melebihi ziarah ke makam 1000 orang Mati syahid. Coba hanya dengan duduk 1 jam di majelis ilmu. Maka mudah-mudahan majelis yang kita laksanakan hari ini benar-benar ngantuk dia yo dirungokne mbek turu dia mbek leyean. Keturun dhewe. Ini penting untuk menguatkan nilai-nilai keimanan kita. Terlebih di zaman akhir ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah memperingatkan bahwa memegang agama, menjalankan agama itu sangat berat, diibaratkan kayak memegang bara api. Kalau nggak dipegang, ya terlepas. Tapi kalau dipegang terus, ya terbakar. Tangannya gosong, bahasa Inggrisnya gemeloncok. Gemelonyo. Ini gambaran memegang agama di zaman akhir kayak sekarang ini. Menjalankan agama, melaksanakan aturan-aturan agama itu kayak memegang bara api. Kalau nggak dipegang lepas, tapi kalau dipegang, maka jangan heran sekarang banyak orang yang beragama hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Di waktu yang lain sudah tidak lagi beragama. Islam hanya dikerjakan di tempat-tempat tertentu saja.
Di tempat yang lain Islam ditanggalkan, bahkan ditinggalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ini sudah masuk zaman seperti itu. Padahal perintah dalam beragama, perintah dalam berislam itu harus menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu artinya universal. Understand? Terima kasih atas yes-nya. Pokoknya ngerti yo wis sing penting. Yes. Kafah itu totalitas. Berislam, menjalankan agama Islam itu harus totalitas, menyeluruh, meliputi semua aspek kehidupan. Mulai bangun tidur, melek, sampai tidur lagi harus Islam. Ucapan-ucapan kita harus Islam. Perbuatan kita harus Islam. Perilaku kita harus Islam. Tata pergaulan kita harus Islam. Cara hidup kita harus Islam. Termasuk cara berpakaian harus Islam. sekujur tubuh kita, zahiran wa batinan harus. Islam. Nah, sekarang ini lagi marak, lagi musim. Di tempat tertentu Islam, tapi di tempat lain Islamnya hilang. Islam KTP. Kalau lagi di majelis taklim kayak gini, Islam. Islam paket banget. Contoh dari segi pakaian, ini pakaian-pakaian ahli surga semua. Di majelis taklim. Nang jopo Di nih. sini, masya Allah, berukut-berukut semua. Alhamdulillah, satu pun nggak ada yang saya lihat pakai BH saja nggak. Alhamdulillah berukut semua. Ini pas di sini, pas di majelis taklim. Tapi nanti di luar, apalagi ini musim Pakai rok panas. mini. Panas kok. Saya itu datang udah dari kemarin. Dan kemarin saya sempat jalan-jalan ke Mongkok. Waduh. Mongkok di nggone. Jadi saya ke Hongkong Kan itu Mongkok. musim dingin sama musim panas lebih seneng musim. Panas. Musim panas. Cuci Jadi mata. kalau jalan-jalan di musim dingin itu Ya semua cuma berukut. lihat jaket. Kalau musim dingin. Tapi kalau lagi musim panas, Masya Allah. mulai dari yang Mulus-mulus. bangkok, bengkak, bungkuk, lengkap. Lengkap. Kemarin saya yang sempat jalan-jalan yang pasar Mongkok. Jadi apa ya, banyak ketemu sama teman-teman. Ada yang maaf banget pakai you can see warna hitam. Waduh. Ini kaos dulu, kaos separuh. Daleman lo daleman. Depan ini. Kanan kiri ini kuntuk-kuntuk kayak arah mencolok. Lah kene ketok ngono ku ya tak ingeti. Ya kan, siapa suruh lewat di depanku? Dia pakai, maaf ya, pakai legging separuh ini. Masya Allah. Begitu melihat saya, akhirnya copot-copotan dia. Gak lama balik, udah pakai jaket.
sama pakai jilbab. Ternyata hanya mau minta foto. Tak tekoi wong di Ponorogo. Aduh, Ponorogo kene. Gak lama setelah itu ada lagi. Masya Allah. pakaiannya putih. Sarangane sandal. Tipis. Ini loh. Gak sampai sekilan. Jadi gak sampai sekilan. Itu tak perhatikan Pak, ada tulisannya ISIS Collection. Masya Allah. Banyu to ya. Atau nih, ruang di Trenggalek. Wah, Trenggalek. Trenggalek foto. Jawa Tengah. Ya memang panas. Memang panas. Habis itu ya Allah, ada yang pakaian kaos ini, pakaian kaos sing langsungan dhuwur karo ngisoran separuh ini. Kayak pakaian renang. Dan ngafrot Aku lek ngelak. warnane pink. Ketok nyemuk ngono itu. Opone sing nyemuk iki? Apane? Yo order dile. Tikungan-tikungane. Masya Allah. Oh, Mbok yo dijogo to nduk. Kowe ora sudune wong ndi. Terus bar kuwi. Bojonegoro. Nah, Wong Bojonegoro. kayak ketemu anak Bojonegoro tapi pakai jilbab. Wis angel, wis angel. Angel. Kalau lagi di majelis taklim Islam, tapi di luar majelis taklim Islamnya ditanggalkan. Sorry, banyak nggak yang kayak gitu? Kalau lagi ngaji jilbaban, tapi di luar tomboy, ada apa enggak? Ada. Ngacung. Ini ada. Tingginya ketutupan jilbab, rambutnya disemer. Halo, nilai keislaman kita udah mulai lentur, bahkan banyak yang luntur. Di masjid Islam banget, tapi ketika di luar masjid Islamnya hilang. Wah, kalau lagi di masjid, sholat itu kayak paling khusyuk sedunia. Baru ngelafalkan niat aja, usyuk. Enak kata imam Itu kalau ngangkat tangan itu sampai nyengkang-nyengkang malaikat lari semua. Iya, Gak takut kesampluk. Mengangkat tangannya, up. Dia bacanya fasih komplain. ini video ini lucu ini. Woi, meletup. Rukuk lama, sujud lama banget, nyosot kok 70 menit. Gak diangkat-angkat paling itu loh. Sholatnya kayak khusyuk oh. Masya Allah. Turun dari masjid nyolong sandal. Ada apa enggak? Ada. Ini orangnya pakai jilbab warna hitam. Jadi yang bawa sandal bagus, hati-hati ya sama yang jilbab warna hitam. Halo, bisa agak tenang nggak? Ayo kita ngaji. Di dalam masjid kalau lagi zikir, Masya Allah, kayak orang paling nyambung sama Allah.
silo karo motor tasbih. Sulastri. Gak mandek nek Sumiati. Sudari. Kalau lagi dikir, Allah. Tapi punya utang nggak nyaur. Apa enggak? Angel. Ini orangnya Batam kok. Saya tahu persis. Sekarang orangnya pakai jilbab warna coklat. Selamatnya jilbabku abang. Yang rasa, yang punya hutang belum dibayar. Jilbabku warnanya abang. Rakato. mesin bisa. Hah? Halo. Kalau lagi sholawatan melik, ya itu kalau lagi di majelis sholawat. Tapi mohon maaf, di luar nakalnya tidak ketulungan. Ini berarti Islamnya temporer. Understand? Apa temporer ini apa? Karo. Yo, piye Pak? Umat-umatan. Nek kadung umat yo Islam, nek kadung ra umat Islam ditinggal. Halo. Ketok jemput dipasih ambek apa? Perhatiin aku aja, nggak usah merhatiin yang nata kursi, nata minum. Ini waktu kita sangat terbatas. Ano, kita. Seorang. Subhanallah. Memang untuk sesi kedua jamaahnya lebih cantik-cantik. Tapi lambene do lecet. Allah. Iki terutama sing ngipasi kita iki. Iki sing lecet ini. Yang sesi pagi tadi tertib. Layan. Jadi sesi siang loh, aku baru berapa Karena menit apa itu ngomong kepanasan ya. Jadi sama Yanti itu dikipasi. Sesi pagi tadi itu tertib, apik, tak ada sholawatan. Masya Allah, kualan. Kalau yang ngipasi saya, hati-hati kalau sarungnya nih. Bahaya kan? Nggak bahaya kan dikipasi. Panas dong, Bang. Kan panas. Aman, tak kempit. Jadi sekarang itu banyak. Kalau lagi di masjid, rumah Wes sak video. Yanti lho ngipasi. beradab, tapi di luar masjid biadab. Di majelis Kasihan ya, taklim seperti terpelajar, di luar kurang. Lalu bisa ngomong itu. Di masjid zikir tapi di luar kentir. Ada apa enggak? Ada. Bisa ngomong itu kok. Di dalam masjid wiridan, dikiran, baca Quran tapi di luar gendaan. Wonten badan. Wong itu kok. Pakai jilbab karena apa? Oleh karenanya
Aku cek ro, Saiman telepon ora ro. Allah, Aku cek ro tak pacar. kita beragama itu harus Tak telepon mau manggil dong. istiqomah, Enggak mlebu. nggak boleh kumat-kumatan, karena Oke, dengan video agama pula Aku mau ora kok video. hidup kita akan bahagia, terekam lagi ini tapi. selamat dunia akhirat. Agama itu tempatnya di hati, in heart. Kein we. Terus kamu mau itu, mungkin aku ngapal mau suwe, aku salah mau. Angel. Agama itu tempatnya di hati, maka bahagia itu bukan soal materi, tapi bahagia itu soal hati. Bahagia tidak menyangkut harta, tapi bahagia menyangkut rasa. Hati setiap manusia itu pada dasarnya baik. Saya yakin, hakul yakin, semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang baik. Minimal pengen api, walaupun murung api kaya sakai. Belum baik tapi pengen jadi baik, maka boleh disimpulkan yang hadir di majelis ini semua adalah orang-orang baik. Karena memang semua manusia itu dasarnya baik. Manusia itu mendapatkan bagian dari fitrahnya Allah. Fitratullahil lati fataran nasa 'alaiha. Kalau bagian fitrah Allah pada diri manusia ini nyambung, pasti dia baik. Yang bikin manusia nggak baik, sehingga rai menungso rasido apik, iku mergo bagian fitrahe gak nyambung nang Gusti Allah. Hati siapapun itu pada dasarnya baik. Getaran pertama di hati manusia itu selalu baik. Halo. Dilanjut apa enggak? Kalau dilanjut, beri kesempatan saya yang ngomong, jenengan nggak usah lecek lambenya. Pokoknya kalau masih rame, ya saya nggak ngomong lah. Tolong perhatikan. Getaran pertama di hati manusia, siapapun dia, itu selalu baik. Contoh sederhana, misalnya sampean lihat ada pengemis, orangnya udah tua, cacat, bawa anak kecil. Sampean lihat itu, hati sampean pasti pengen ngasih. Karena getaran pertama hati manusia itu selalu baik. Tak kasih ya. Loh kok akhirnya nggak jadi ngasih, gagal ngasih, itu karena dihalangi sama nafsu dan kepentingan. Loh sesuk bayar kreditan. Loh sesuk wayahe transfer. Loh aku wis kadung janji karo wonge. Ada sampai dewangi utang-utang bank demi bandani lanangan ngono ya. Kerja ngosek WC polahe ra karo-karuan, teman dihapusi karo wong lanang. Ngono yo mbok senengi. Bahkan suaminya yang di rumah dilupain. Ono sing model, tapi iki wonge ra teko iki. Ora ono wong model ngono. Aman. Aman ora teko. Ngono. Emane nduk, nggih. Pak. Oke, getaran pertama hati manusia itu pasti baik. Yang bikin
bikin nggak jadi baik itu karena nafsu dan kepentingan. Kayak ngelihat pengemis ini, hati sampean pasti pengen ngasih. Dia yang jadi gagal nggak jadi ngasih itu karena dihalangi nafsu dan kepentingan. Contoh lagi, sampean ngelihat ada ya salah satu BMI lah, BMI saya biar jenenge TKW, tenaga kerja Wanita. TKW itu kan ngores musa ini sih. TKW kerjane lo tanpa kenal waktu. Nggih. Nasibnya TKW tetep kere wae. Ya ngono apa? Sampean Boten. ngelihat ada yang maaf senasib dengan sampean teman BMI pas di jalan itu loh tiba geludung, hati sampean pasti kasihan, mesti pengen nolong, pasti pengen nolong. Loh kadang-kadang kok terus gagal nggak jadi nolong, yaitu karena nafsu dan kepentingan. Gua mau nolongnya kataan pertanyaan, gua mau nolongnya aslinya mana kamu? Tunggale. Ora bolo aku seragen, Pak. Akhirnya gak nolong mergo gak sak daerah. Kadang wis foto Indonesia itu, Pak. Ya wes kalau kamu Indonesia, kamu agamanya apa? Islam. Kamu kalau Islam NU apa Muhammadiyah? Kakek pertanyaan. Kalau kamu NU partainya apa? Islam modern dong ya. Kalau getaran pertama pasti baik. Jangankan dalam fakta dan realita, jangankan dalam kehidupan nyata. Lihat sinetron, lihat film yang ceritanya sedih, nelongso, mewek kok. Padahal yo bukan saudara, bukan keluarga. Gini apa nggih? Itu karena getaran pertama hati manusia itu selalu Baik. Saya kan udah sering sampaikan bahwa hati itu menentukan baik buruknya manusia. Kalau hatinya baik, manusianya pasti baik. Tapi kalau hatinya buruk, manusianya pasti juga. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat sa'irul jasadi kulluh, wa idza fasadat fasadat sa'irul jasadi kulluh, ala wa hiya al-qalb. Wes ngerti blas. Artine opo? Ora ngerti Bapak. Gak kaya sesi simpati. Ya Allah, ya Allah. Sesi cuma brao-brao. Yang pendiam mohon maaf ya. Ini gara-gara ada beberapa. Yang brao? Maaf, uang Wah, aku katut brao. Omongane perilakune perbuatane tumindake Api. obah saobah Api. pola tingkahe Api. tapi nek atine elek omongane Elek. perbuatane Elek. perilakune Elek. akhlake Elek. uang kuwi kaya botol bahasa Inggrisnya gendul. Gendul itu kapan dalam isinya parfum minyak wangi, sewaktu-waktu bocor berabas pasti mampu wangi. Tapi nek jero isi batang, waya-waya bocor berabas mesti mampu basin. Wong iki nek atine apik, omongane mesti apik. Ngomong elek iso tapi gak teko. Ngarani wong ireng yo gak ireng, manis. Tapi nek ati elek gosong. Ireng ora ngono, ireng seneng gelaret-gelarete putih. Ini mekes sak untu-untune. Ati nek apik ngarani wong pesek ora pesek, sedep. Nek ati elek ya ambles. Ngarani wong lemu ya ora lemu ngono, montok. Kuwi ati apik. Nek ati elek gajah abuh. Gajah abuh. Wis kuwi otomatis. Wong nek atine apik, petuk apa yang dinilai apik, ketok sapa dibiji apik. Tapi nek ati elek, petuk sapa dibiji elek, ketok apa ya dibiji Elek. nek wong atine apik, ada orang kaya ya dinilai baik, orang miskin dinilai baik.
sebelah rumahmu kok kaya banget. Yo kaya, kerjanya semangat, wirigane kenceng. Ngipasi, Yo pantes ngipasi nek apa rezekine aja. lancar. Yanti. Ngono. Etane omahmu Tani kok jam 6 larang, esuk. andene disayangi Gusti Allah. Cobane ra karuan, donyane entek kakean coba. Kuwi ngono wong istimewa. Tapi nek ati elek ra iso. Kulane omahmu kok sugih, sugih ra beres. Wis sabane gunung kawi, gunung kemukus. Pesugihan tok iki pesugihan. Lane kapan ono bocah loro ya kenekan pokok kuwi. Kan omahmu kok melarat, kualat kok. Goblok yang ngono kuwi. Oke, ora ono apike. Nek ati api yo. Rumahmu to sayang. Nggih, setia mendengarkan. Nek wong wedok bojone ganteng ya dibiji apik, wong wedok bojone elek ya dibiji apik. Atine apik yo. Mbak itu lho bojone kok dibiji ganteng kaya ngono. Padahal mbake pinter. Mulane karo Gusti Allah dikai hadiah bojo ganteng. Ngono. Mbak iki lho bojone kok elek ngono. Goblok. Wong wedok nek goblok ya ngono. Masa ora iso milih. Ra melek kalian ini. Mbok ngono, ya otomatis wis otomatis. Cirine mulane rumakno. Wong atine elek alokan sak ruwe mripate, dilono sak kerungune kupinge dilono. Ki penyak ite lambe-lambe hubungan. Lagi alhamdulillah karo Gusti Allah kok dikelumpukno nggone sesi siang. Engkau maha adil ya Allah. Ya Allah. Asli atokno sing melu sesi pagi mau lak tertib. Iya toh? Kan jane kok iki lek sing lambe-lambe lek sing ngelumpuk ngene. Ya Allah, ya Allah. Ngapunten Ya Allah, ya Allah. Iki penyakite sampean. Mulane kitab Al-Qur'an masalah maksiat lesan, dosa lesan, iku gak kanggo wong lanang tapi kanggo wong. Coba kiai lu sik dilokno. Enggak kemauan. Kiai diundang pengajian ke kondisi yo dilokno. Kiai nek ora payu yo ngono kuwi. Ketara undangane sepi, pengacara urung mulai kok wis teko. Ora njaluk mangan. Bojone ra masak paling. Pokoknya telat dilokno jual mahal. Laris wis senengane teko telat. Dilokno wis pokoke ra ono ra dilokno to wedok. Ceramah sopi yo dilokno, ceramah ngatokno wong. Lah wis kono penak lungguh kursi. Oke nek desek-desekan bohong panas. Harus sembujuk nek ra iso. Ringgingan Koyo loro. ceramah ra wis. Iya. Kok nek ceramah dulu yo dilokno, tiwas tuku tiket. Sakit murah wong tikete yo larang. Mengko sik ana kotak, isih ana apa-apa ceramah wis sedhiluk koyo tiket lecet dijane. Gajal. Kok kakean guyon yo dilokno, kiai apa dagelan. Kiai apa pelawak, mesti dilokno ngono. Mene gak ono guyone yo dilokno, ceramah metenten koyo udun karo jeblos. Sing bener piye jajal. Sing bener piye jajal. Maaf, saya bisa saja ceramah lurus tak waca dalile tak terangno qala Allah taala tak waca tak terangno kene bisa sallallahu alaihi wasallam aniki terus muslim iso coba lah Wakeh yang video dah. rasane ngene sing teko wong aku iki ngrumpukno sing model ngono-ngono kae ngono halo. Ngarep Pak Gatut. Halo. Halo. Apa sing ora dilok? Ana dilok. Wong klambi dibiji kok. Esuk klambi kuwi sore kuwi neh. Aku yang mau komen nang YouTube. Apa bajunya enggak ganti udah 2 hari. Lah yo lambimu kok lecek. Ora ngekeki ngilokno. Iki malah bikin pasti wong iso. Pase. Aduh, sepi sekali. Loh, ngene iki mergo sayang ambek aku. Kemana
Rasa. Duduk. Mulane dikai kipas. Sang idola. Dengerin. Lo masih lanang kan? Allah Mas Jadi yang namanya hati itu bukan hanya segumpal darah, sekerat daging, tapi merupakan alam metafisik yang membentuk dan menentukan seluruh kehidupan manusia. Makanya orang itu omongannya bisa sama, tapi rasanya berbeda. Kata-katanya boleh sama, kalimat-kalimatnya mungkin sama, tapi kekuatan dari omongannya berbeda. Betul? Betul. Kenapa? Wong kata-katanya podo, kalimatnya podo, omongannya podo, tapi rasanya kok beda, kekuatannya kok beda. Karena hatinya yang ngomong berbeda. Satu ngomong hatinya ikhlas, satunya ngomong hatinya enggak ikhlas. Orang ngomong itu kalau berangkat dari hati yang ikhlas, jelas, cetok, genah. Dirungokne kuping yo penak, dirungokne hati yo adem. Gak gatel, gak nglarakno. Tapi maaf, orang ngomong itu kalau berangkatnya dari hati yang tidak ikhlas, orang genah. Dirungokno kuping yo keri, ning ati yo celeke. Makanya omongan saya ini menurut sampean genah apa tidak, enak apa tidak bisa jadi ukuran. Kalau sampean ngerasano omonganku genah, insya Allah aku ikhlas. Tapi nek sampean ngerasano omonganku gak genah, insya Allah Sarunge teko. Coba tak kasih tahu lagi ya. Halo. Bumbu yang dimasak sama, bahan-bahannya bisa sama, porsinya sama, ukurannya sama, tapi setelah jadi masakan rasanya bisa berbeda. Ono lombok, ono brambang, ono tomat, ono uyah, ono terasi, ono micin. Diulek namanya sambal. Tapi beda yang ngulek, rasanya sambal pasti berbeda. Padahal bahannya sama, bumbunya sama, porsinya sama, ukurannya sama, tapi jadinya sambal rasanya kok beda. Karena yang ngulek hatinya nggak sama. Satu ngulek hatinya ikhlas, satu ngulek karo grundel, nesu. Sing siji ikhlas kok nguleki karo sholawatan. Mesti enak sambel. Ki sambel karo sholawatan kok. Enak. Ya wes nek gak sholawatan, gak apa sholawatan, rengeng-rengeng nyanyi, ngulek sambel sampai nyanyi ki atine ikhlas, lega. Kita nih, gue harus dadi sambel yang nyampleng. Jos, gandos, kotos sampai bledos. Maknyus. Lah sing siji ngolek karo nesu-nesu, gremeng grundel. Penganang turaku. Tangi-tangi badok. Kayak gue rata-rata. Ini gue yang ngasih orang enak yang udah diseneni. Padahal aku yang tua juga istilah karo-karoan. Jadi ini gue rakam gue belanja tok. Anak jajan yang ngangguti apa-apa yang ngangguti. Hal-hal cemplang rasanya sambal. Halo. Dilanjut bukan? Saya itu sudah sering menengeri.
Meniteni. Saya kalau nyuruh siapa gitu bikin kopi, itu kalau atine ikhlas, nikmat, sopo ae. Bojoku dhewe ngono. Pokoke aku njaluk ngene kopi nek pas atine ikhlas, enak, nikmat ngono rasa. Tapi kan nggih kopi misalnya ngono, kayak mang ra gelem ngomong, saiki wayahe wong wis repot kok ngene iki rumangsane urusane nggih kopi tak kok. Yo budal tapi ambek gremeng ya. Dari kok gulane tak ganti soklin tenan. Ganti soklin. Bakso bedeli ngono mau diangkat. Jadi ini kekuatan hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu mbak, di dalam hati itu ada namanya coba terbang komunikasi yo buka Dicak sarungnya mbak dikempet tak kempet Aman. Bahas saking setiaan ini. dilanjut ya pon di dalam hati itu ada namanya sirrul ikhlas atau yang disebut dengan hub, artinya cinta. Mbak Sul, iki sampean nek napa repot aja. Nang luar dhewe kan kami jaman. Sampeyan langsung jalanku. Maka perhatikan aku, jangan perhatiin dia. aku padamu Rungokno sayang. Di dalam hati itu ada sirrul ikhlas. Iya Mbak Ruro itu cinta. Abah Anwar Zahid. Aku mbek Yanti nang arep dhewe lho. Kerjakan dengan hati yang ikhlas penuh Mbak Ruro, cinta, tak tutui Yanti. pasti Anda akan merasakan nikmat dan berkahnya. Aku tutuni Mbak Ruro. Karena memang inna sa'yakum lasyatta. Yanti ngipasi. Sesungguhnya pekerjaanmu itu macam-macam. Apapun pekerjaanmu, Yanti apapun ngipasi profesimu, Abah Anwar. lakukan dengan ikhlas, Setiani. jalani dengan Wanas. cinta. Pasti Oh, sama Anda tak akan tutui merasakan jamaah. kenikmatan dan keberkahannya. Yang sangat membuka. Nah kalau orang kerja itu yang dipikir hanya hak dan kewajiban, kayak tadi sampean sama Bu Menteri tadi kan kaitannya hak dan kewajiban. Kewajiban sampean kerja dan kerja. Bahkan katanya beliau tadi 24 Asem Yanti. jam. Halo. Aku apa kok asem? Kerja itu kan kewajiban. Haknya dapat gaji, makanya untuk hak kenaikan gaji, betul. Jarene Yanti makhluk terpilih iso ngipasi Abah Anza. Tak tutui iso ngipasi. Aku dapat gaji, kewajibanku kerja, aku dapat gaji tanpa ada rasa cinta sedikit pun. Mohon maaf, apa bedanya dengan perempuan nakal? Apa bedanya dengan maaf WTS, wadah titip senjata? Balon sembayang oleh telur, pelacur disumpeli alat mancur. Jenenge ngono kok. PSK perempuan suka konoan. I love you, mari dilapi kalau melayu. Sorry, apa bedanya? Maaf ya, maaf banget. Perempuan nakal itu yang dipikirkan ngono tok. Kewajibanku kerja, hakku dapat gaji. Kewajibanku dikeloni, aku dibayari. Nggak ada rasa cinta. Ini paham kok ora tuh ini? Atau jangan-jangan ada yang mantan gituan ya? Kayak menjiwai nomor. Sebentar. Dengerin loh. Nah kalau misalnya ya kita kerja yang dipikir hanya hak dan kewajiban,
kewajiban saya kerja, hak saya dapat bayaran, hak saya dapat gaji. Maaf, apa bedanya dengan mereka? Lah pengacur itu kan itu yang dipikir. Oke, kewajibanku melayani, hakku dibayari, nggak ada rasa cinta. Ki paham ora ini? Nah ini kalau hubungan suami istri semacam itu gawat tuh ya. Maka hubungan suami istri pun harus ada dasar cinta. Loh, karena cinta itu penting. Ya guyoni anti paham kuwi. The power of life. Ayo karangan Yanti kipasi ya karo domblong nek karepe dhewe kok ate ra paham ya rugi. Kalau hubungan suami istri jarene Yanti sedina oleh opo jare Pak Lurah. Nek ke jam 6 mau. Suami melaksanakan kewajiban menuntut hak, istri melaksanakan kewajiban menuntut hak. Kacau. Istri taunya nuntut hak, suami taunya nuntut hak. Mesti ngono. Ya Allah. Suami mau ganti baju, begitu ngambil baju, habis dicuci kok nggak bersih. Para bojo-bojo Yantine ya mbuh kuwi. Ora ngerti wong lanang. Belanjanya kurang 500.000 Pak. Minta bersih. Kene sing 500.000 kok resik lambimu sak untu-untumu. Dibikinin kopi kok pahit, kurang manis. Dadi kayak gula kok piye pahit kaya ngene. Belanjane kurang 100.000 blok. Nah, karena 100.000 tak ada tuku gula kok tak buru kiraimu. Tidak karuan. Lah kalau dilanjutin gawat dong. Istri lagi melayani suami ketika hubungan intim, suami lagi semangatnya, hot-hotnya, istri ngomong, hop, stop, betul. Ini seorang juta. Gue lanjut, nek gak orang juta, meninggal. Kalau mungkin tak oncet no. Bahaya. Itu kalau hanya mikirkan hak dan kewajiban saja, nggak ada sentuhan cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Saya di mana-mana saya sampaikan, kiai-kiai sepuh dulu itu ngajarnya sangat sederhana, tapi rata-rata santrinya jadi orang semua. Nggak ada yang jadi pedet, cempeng. Padahal santri sepuh dulu itu nggak ada yang sarjana loh ya. Mending saya sarjana, sarungan saja kemana-mana. Mending kemol ya sarungan. Sama pernah ditegur sama pegawai mall. Iya pernah. Gara-gara ya salah saya sendiri. Habis saya usil sih. Itu pegawai mall itu kan pas pakai rok cekak banget. Saya coba negur. Ya itu panggilan jiwa. Tak bilangin, Mbak, pakaian kayak gitu nggak malu ya Mbak ya. Dia itu nggak jawab malah balik bertanya. Maaf ya Mas. Yanti. Iya itu bahas suami istri. Yo mudeng Pak Lurah, tapi yo mbuh. Delok entar ngui pasi lho. Iki kayak mau sarene abah mek diencuk kan oleh sarunge. Perkara dikipasi Yanti yo isis. Orang mbok gatekne kok yo. Tekan ndi mau? Sarungnya kok sik. Infak keliling dhisik. Bentar aku tak cerita dulu. Wuih. Apapun kerjakan dengan cinta, dasari cinta. Jangan hanya hak kewajiban rugi. Makanya Om volumenya dikit om suaraku sentel. Ini yang sesi siang. Ini maaf banget. Lambene lecek. Roboto karo sesi pagi mengonge alim-alim. Masa yang tadi pagi tadi berani? Halo. Kiai dulu itu ngajarnya sederhana banget.
nggak ada yang sarjana. Tapi santrinya alim-alim, santrinya hebat-hebat. Kenapa? Karena ngajarnya nggak hanya pakai lesan, ngajarnya pakai hati dengan sentuhan-sentuhan cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang loh maca kitab ini salah kabeh. Tapi karena pakai sentuhan-sentuhan hati sehingga nasihatnya sederhana tapi mengena. Beda dengan yang sekarang pinter-pinter. Sekarang kan banyak yang pinter pidato tapi gak pinter jadi contoh. Pandai ceramah tapi gak pandai jadi uswah. Pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi. Maaf ya, kalau kiai dulu dikenal luas itu bukan karena apa-apanya, karena ilmunya, karena hikmahnya, maka terkenal sampai mana-mana. Kiai sepuh dulu itu dikenal masyarakat luas itu karena ilmunya, karena hikmahnya, karena doanya, karena barokahnya. Tapi kalau sekarang dikenal masyarakat luas itu karena deledeknya. Pokok wani deledek kendel miso sidik-sidik mesti langsung viral. Gimana pembahasan? Soal mutu ilmunya, soal kualitas ilmunya nomor swidak jaran. Pokoknya saiki lho iso dalil apal hadis telu, apal ayat itu, wani ngomong elek, kendel miso sidik-sidik. Terkenal saiki pengen viral gampang. Apa mana jenenge medsos, masya Allah. Pokoknya duwe jamaah di up nang TikTok, nang IG, wes nang YouTube, TikTok, IG, ya langsung viral. Makanya hati-hati bermedsos, yang cerdas dalam bermedsos, baik TikTok, IG atau akun-akun medsos yang lain, termasuk ngapunten jenengan nek komen. Hati-hati. Halo. Rumah mana tuh sayang? Selama ngajinya itu ada sanad ilmunya, siapapun monggo kita dukung. Saya mau Habib, mau Gus, mau Kiai, sinten mawon sing ngaji ngajak kesaenan, ada sanad ilmunya, ahlu sunnah wal jamaah, mari saling mendukung. Sing gare bahayai kadang komen-komene lho, kelompok iki malah terkesan ngadu domba, minimal banding-bandingno. Ojo. Pokoknya lek sampeyan sing ngaji bareng kalih kula, kowe aku gak seneng lek kate banding-bandingno, apa maneh kesane mengadu domba. Paham apa mboten? Sedoyo sae. Pokoke ngaji niku semua baik. Yang penting ahlu sunnah wal jamaah. Jelas sanad dan nasab keilmuannya. Serah direken yo wes, Kiai dulu itu kalau nasihati itu nggak panjang-panjang, nggak lama-lama, tapi ampuh yang dinasihati itu langsung berubah jadi baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Engko lek kate ra payu-payu jilbabe suwe aku dhewe sing ngadol. Gara-gara kliwar-kliwar terus aku ora digatekke kok. Biasanya satu letter. Jilbabe apa? Dirungokne ra dirungokne pokoke aku ngomongi. Karya Kiai sepuh dulu itu misalnya ya, ada anak nakal 25 orang ngelumpuk nih dari nakal-nakal. 25 orang. Terus dinasihati nggak lama, 5 menit aja langsung sembuh.
24 orang insaf sadar semua. Yang nakal tinggal 1. Akhirnya 24 ini sowan sama kiainya. Matur suwun Mbah Yai, kanca kula sing nakal selawe saiki waras kabeh 24, sing nakal kari 1. Jare kiyaine, gak apa-apa sing 1 nggo isen-isene neraka. Wong sing ndek kursi kuwi. Iya. Padahal nasihatnya cuma 5 menit. Halo. Lah kalau sekarang ada anak nakal 25 ngelumpuk ning kono, dipidatoni Anwar Zaid 2 jam. Besok yang nakal jadi 26. Tapi ketambahan yang pidato. Pidato takut. Makanya kenapa dong orang dulu itu doanya biasa, tapi kok ampuh, kok mandi. Lama nggak ada hujan, pengen hujan nggak usah manggil pawang, nggak usah dukun, pokok didoai sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tandung tandek tansus, tanpa mendung, tanpa bledek, tanpa lesus, resu-resu dan sing deres. Udan deres kok. Gak usah pakai dukun. Nolak udan yang ngono. Kemudian ora usah pawang. Wis dongani dhewe. Mendung peteng arep udan, langite ora sida udan, udan ngomong sauyo jaran. Racak kaya uyo jaran terang. Saya pernah pengajian, tengah-tengah pengajian hujan. Waduh kacau ini jamaahnya, kacau buyar. Omongin udah tenang, jangan bubar, kita baca Fatihah sama tabak 3 kali. Ini jazah dari Kiai Sepuh. Tak wacana Fatihah sampai tabak dan keluar. Alhamdulillah tambah terus. Ya aku itu mikir, letabakku kok kalah karo uyo jaran. Langit udan-udan omek sak uyo jaran. Aku tabak peteng dengan ping 3 kok kalah mandi. Hoi. Hoi. Kiai Sepuh dulu itu mengajarnya nggak hanya pakai lesan, tapi pakai hati dengan sentuhan-sentuhan cinta. Kadang-kadang keliru loh maksudnya. Al jamalu utawi untu diwaca untu. Wal jaratu lan lawang padahal walang. Wal hayatul lan alu padahal ulo. Tapi santri ini kok manfaat, ilmu ini kok manfaat. Maka sekali lagi perundingan apa gitu. Sama ojo ngintek-ngintek. Halo. Kalau kiai dulu dikenal luas, iku mergo ilmune, mergo karonae, mergo barokae, mergo hikmahe. Nek saiki dikenal luas kan mergo virale, nggih napa nggih? Nek sampean kenal Anwar Zaid ya mergo biyen viral pun wae. Mulane saiki kapan ana sing viral iku sing gegeri pengen ngundang nggih. Anggarannya sing viral pengen ngundang, anggarannya sing viral pengen ngundang. Tak kandhani, saiki viral mbok undang. Iso ae 2 tahun kasedeng wis ora viral. Halo. Iya kok. Lah saiki sampean pengen viral gampang, munggah rene aku jotosi. Langsung viral sampean. Maka sekali lagi perhatikan kualitasnya. Mulane kula lek ndonga muga-muga jamaah niki saged istiqomah. Sopo wae gak apa-apa, sing penting jalure sanad nasab keilmuane jelas, ahlus sunnah wal jamaah.
jamaah. Wis sampean ora usah tak terangno aneh-aneh, insyaallah sampean wis paham kok. Nggih? Kalau saya ini levelnya sama kayak jenengan, padha ra iso ngajine, iso kula niku padha ajak-ajak sampean. Kompak, jangan mudah dipecah belah, jangan mudah terpengaruh paham sing aneh. Amin. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saiki aku tak cerita. Ya sebagaimana yang tadi pagi yo tak ceritani. Insya Allah niki sing rawuh yo aku lek ngarani kok gayane jamaah Anwar Zahid kok gaya. Yo jamaah sapa-sapa, jamaah wong akeh. Iki ora kok jamaah Bunda Nuris, ora jamaah Anwar Zahid. Sing gadah majelis niku Kanjeng Nabi, sing gadah majelis niku Gusti Allah. Ngene-ngene iki mek wasilah tok, mek petugas asline sadar enggak sadar. Tapi setidaknya kan kita tetap berusaha untuk mengajak pada kebaikan semampune. Mek tok asline. Nah, kula cerita alhamdulillah dongane sampean. Ya alhamdulillah tapi ya masya Allah amanate tambah. Jadi saya kemarin haji. Yang di rumah tak pesen. Santri baru maksimal 300 saja, jangan lebih. Ternyata yang diterima meh 700 sekian. Lah kok 2 kali lipat lebih, padahal kapasitasnya nggak memadai, fasilitasnya kurang. Udah saya pesan kayak gitu, ngeyel, alasannya gak tega. Masa ono wong datang kepengen mondokne anak kok ditolak. Nenek fasilitasnya gak cukup ini. Akhirnya masya Allah bener fasilitasnya sama sekali gak memadai. Asrama santri juga kurang, untel-untelan gak karu-karuan. Putra putri itu terlebih ruang kelas, ruang belajarnya untuk madrasah diniyahnya juga nggak cukup, untuk madrasah sanawiyah, madrasah aliyahnya juga nggak cukup. Sampai saya kira kalau kemarin sekolah formalnya bisa pagi semua, sekarang nggak cukup, harus shift pagi dan siang, gantian ini. Mergo pancen nggak cukup ruangan. Padahal saya bangun itu nggak berhenti, mulai 2011 sampai sekarang itu saya bangun, tapi ya nggak kurang. Akhirnya alhamdulillah ono tanah tonggo sebelah itu tak lobi kok diparing nih. Alhamdulillah. Nah mungkin saya membuka kesempatan barangkali panjenengan kepengin derek titik wakaf tanah monggo mumpung dereng telas. Nek wis telas tak tutup yo. Apa sing diwakafno mosok ndasku tak dol. Ini mumpung ada tanah wakaf untuk pesantren nanti, tapi setelah infak sorban keliling bagi jenengan yang punya kepentingan pribadi sama saya. Kalau nggak ada kepentingan pribadi, nggak usah maju, ambumu tengi. Yang nitip mawon, ya. Kalau saya itu yang ngapunten lah sakniki, kalau ngetok hati panjenengan melalui panitia, niki badhe keliling, pun saya ikhlasi panjenengan. Aku yang ngerti nek iki tanggal tua. Biasanya kan digo alasan tanggal tua. Lah rene ku tanggal tua kok, nek tanggal 6 ora ketemu sampean. Ngono lho, tanggal tua tanggal 6 sedekah padha wae. Justru iki pancingan insyaallah. Sesi pagi tadi oleh akeh kok mosok sesi siang kata wong lambene lecek sing saiki kok. Ini sedekahi jenengan insyaallah kanggo bantu pengembangan pesantren. Jadi anaknya tambah kemarin 1.500, belanja tambah 700 berarti kan 2.000 lebih. Mangan kabeh. Ya tetap pangga gratis kabeh. Karenanya monggo dipersiapkan infak terbaik. Koin ra usah mbok lebokno. Kudung coklat. Koin ra usah mbok lebokno. Ngruweti wong itu. Enggak usah koin, enggak usah. Kayak ayu-ayu kok $5 kan, Nduk. Lebokno $5 lebokno. Eman ayumu, ayu mleki.
Ya. Ganti sing $5 itu ganti. Ini tolong panitia jangan jalan dulu. Coba aku sih dok. Kowe olehmu kok koin meneh. Oke, ojo ono sing kelewatan, dok. Ojo ono sing kelewatan. Pagi tadi masih banyak yang kelewatan. Oke, nek urung nyemplungi ojo tinggal ngalih. Sama lah Dani, rungokne sama lah Dani. Sedekahmu ini penolak musibah dan bencana dunia. Sedekahmu lampu penerang di alam kuburmu. Sedekahmu benteng dari siksa nerakamu. Sedekahmu penghapus dosa-dosamu. Dosanya jenengan kata mboten? Kata. Karo kula, mulane kula tak rewangi ngrumat bocah yatim pesantren gratis ya pun ngresiki iki awak sing ra karuan kotore. Di antarane niku. Mosok ta resik-resik kok $5. Gladi bersih. Ini lho betul iki apa betul. Kain. Ijo 20. Lo bantah, lo punya tiket. Wong prinsipnya ngomong tapi nek wong seneng, alhamdulillah ada peluang, alhamdulillah ada kesempatan. Kulo mboten maksa lho nggih. Enggak maksa, tapi nek gak maringi yo kebanget. Saya ini ingin kasih surprise sampean nanti di akhirat, pasti sampean akan kaget. Tahu-tahu dapat pahala, kaget. Akhirnya tanya malaikat, saya kok dapat pahala begini indah, begini agung, ini dari mana? Pahala bangun pesantren. Saya lo nggak pernah bangun pesantren malaikat. Ini kok ada pahala mengkafil anak yatim, membiayai anak yatim. Saya itu nggak peduli kok sama anak yatim. Saya juga nggak pernah punya pesantren. Ini kok ada pahala gajinya ustazah. Dari mana ini malaikat? Akhirnya dijelaskan. Ingat gak kamu dulu pernah kerja di Hongkong? Ya ingat lah, lama aku di sana 8 tahun kok. Jadi babu aku. Kan kamu pernah menghadiri pengajian. Iya ingat aku. Itu yang mengadakan majelis zikir ilham Bunda Nuris loh, yang bunga-bunga. Ingat gak? Ingat malaikat. Nah itu yang ceramah siapa? Anwar Zahid. Pokoknya aku kalau Anwar Zahid pasti datang mulai dulu aku ngefans banget sama dia. Tergantikan. Tambah tua tambah manis kak. Ya semuanya, Lah pas pengajiannya Anwar Zahid itu kamu kan nyemplungi sorban keliling. Ya malaikat, lo tadi iki, masya Allah. Masa pahalanya sebesar ini, pahalanya seindah ini. Iya, yo padahal $5 ya malaikat. Ya kayak gini. Ya Allah malaikat ngerti mono 1000 tak sempurna malaikat. Malaikat beton tuh malaikat. Makanya mumpung durung beton. Ayo wis 20 udah diganti. Ganti. Minimal abang ngono. Aja ini ngono tangga ora diganti. Makane kok ae. Sampai kaget nanti. Loh, aku kok bisa di surga dekat sama Rasulullah? Karena kamu termasuk menanggung biaya anak yatim, membiayai anak yatim. Kapan aku membiayai anak yatim? Tahunya Anwar Zahid, ngamplop Anwar Zahid itu untuk anak yatim. Bener Anwar Zahid kan maklar kok. Iya. Maklar aslinya. Tapi kok maklar kan aku yang melu bantu. Itu loh. Dan dia Anwar Zahid makanya membahur kan. Suaraku kan sandure sampean. Makanya nanti pasti sampean akan kaget nanti. Getun nyesel loh ya mumpung ada kesempatan ini. Oke, siap? Siap. Siap? Siap. Gue ngomong siap kok ada $5. Astagfirullahaladzim. Bayar 20 tidak jadi petang puluh. Lek kanggo badane lanangan nek ora emang. Oke, sing wong Inggris wong Pakistan ki mbok gentenan loro wae. Dari Inggris terus Pakistan, dari Pakistan terus Ireng iki.
Kuwi nek diresi nganggo $1.000. Ditebus. Batin itu kan salon orang paham paling ya. Ayo sing nang kene malah ketara nek kowe wonge kok. Halo. Halo. Masya Allah. Ayo sholawatan nggih. Nggih. Namun siap nggih. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau kenane guyon karo Habibuddin Az-Zahir. Nggih. Insyaallah nanti diagendakan ke Hongkong. Setuju? Oke, terus karo Az-Zahir keren. Asli. Aku ngerti orang gak Az-Zahir mesti viral. Sampai buka cilik-cilik yang nirokno Az-Zahir, terus sampai nonton YouTube yang Az-Zahir. Semerep. Apa nih? Oh, ngewangi nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang tak irokno. Mau enak. Insyaallah nanti diagendakan gambar lah. Ayo kita sholawatan. Ya Rasulullah versi Az-Zahir. Sing nyari no. Aku ora ngapal lagune, tak tulis. Apa kok? Siapa sih mau ngapal? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi Asyali wa daraji. Jangan tilacut nerjang larangan. Urip ning donya namung sepisan. Jangan tilacut nerjang larangan. Ya Rasulullah. Sholat kutung lakoni. Jangan tilali ngresiki ati. Wayahe sholat kutung lakoni. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi Asyari.
ngaji anggonmu ngaji kudu tenanan derek kiai kanggo panutan anggonmu ngaji kudu tenanan ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya ya Rafi Asya wa daraji Al Fataya ya fataya jiradal alami ya Uhailal judi wal karami niat ditata eling tujuan ojo pacaran mundak kedosan niat ditata eling tujuan ojo pacaran mundak kedosan Ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya ya Rafi Asyani wa Raji aku fataya fataya jiradal alami ya uhailal ya uhailal judi wal karami maca solawat nganggo aturan ojo jogetan kaya orkesan maca solawat nganggo aturan ojo jogetan kaya orkesan ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya Rafi Asyani wa daraji Al Fataya fataya jiradal alami ya uhailal judi ya uhailal judi wal karami iki sholawat tutu tontonan niat ibadah golek ganjaran iki sholawat tutu tontonan niat ibadah golek ganjaran Ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya ya Rafi Asyani wa daraji fataya fataya jiradal alamin ya uhailal judi ya uhailal judi wal karami Allahumma sholli ala Muhammad matur suwun nek Anwar Zahid dia nggak tahu dari lagu kuwi zaman wis akhir sama neleng ora zaman wis akhir
kali jungkir kerdini koyang Guncang. Berarti nak saya yang kawan ya. Bumi ne goyang arane lindu. Sing gak sembayang bakal dipendu. Padha karo niku. Saya eling yo wis. Matur suwun. Makili keluarga, makili yayasan, makili anak-anak.